Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Jadi ini video pagi-pagi saya ambil karena apa ya? Karena kemarin tuh dapat kabar yang lumayan menarik lah dari dunia MotoGP. Kan sebagian teman-teman juga di sini ada yang ngikutin MotoGP juga. Jadi kebetulan saya juga suka juga ngikutin MotoGP. Jadi ada kabar yang cukup mengejutkan. Mungkin bukan mengejutkan sih sebenarnya, karena dari jauh-jauh hari sebenarnya sudah banyak yang bisa nebak sih kabar ini bakalan muncul juga akhirnya. Dan menarik juga untuk saya bahas sebenarnya, karena apa ya, kemarin kan hanya bahas sehari-hari aja, keseharian aja. Mungkin nggak ada salahnya juga di channel ini saya coba membahas tentang motorsport ya. Ya seperti yang teman-teman tahu ya, kemarin tuh Ducati Corse sudah resmi mengumumkan untuk musim 2025 Marc Marquez akan menemani Francesco Bagnaia di tim Ducati Lenovo MotoGP. Ya sebenarnya ini bukan hal yang apa ya, yang mengejutkan seperti yang saya bilang tadi, karena memang jauh-jauh hari, apalagi setelah peninggalan Marquez dari Repsol Honda, dia kan pindah ke Ducati Gresini ya. Nah itu tuh sudah banyak yang nebak gitu di musim berikutnya, karena memang di Ducati Gresini kan kontraknya cuma semusim ya, cuma semusim. Dan di saat itu juga orang sudah banyak nebak lah di 2025 Marquez akan kemana gitu. Ya macam lah pilihannya ya, ada yang bilang waktu itu memang ke Ducati Lenovo, ada yang ke KTM Factory. Dan kemarin akhirnya semua teka-teki itu terpecahkan ya, Marquez akhirnya ke Ducati Lenovo MotoGP. Sebenarnya ada, kalau kita kerucutkan ya, sebenarnya ada dua kandidat yang akan menemani Pecco Bagnaia di Ducati merah. Itu kan ada Jorge Martin dan Marc Marquez. Cuman sehari sebelumnya dari pengumuman Marc Marquez kemarin, Aprilia resmi juga mengumumkan bahwa si Jorge Martin itu resmi menjadi rider mereka menggantikan Alexis Spargaro. Ya gimana ya, agak gimana gitu kan kita melihatnya. Padahal Jorge Martin itu performanya di 2 musim terakhir inilah, itu kita tuh sudah nganggapnya wah pasti dia nih yang bakal gantian ini Bastian ini di Ducati merah gitu kan. Karena emang saat ini kan Pecco Bagnaia itu di tim Pramac Ducati ya, Ducati Pramac. Cuman memang supportnya adalah motor yang digunakan Jorge Martin adalah motor pabrikan, jadi motor paling terupdate di musim ini. Sedangkan untuk di musim ini Marc Marquez masih menggunakan Ducati Desmo CDG GP23, yaitu motor musim sebelumnya. Dan yang seperti teman-teman tahu ya, top 3
di klasmen MotoGP sekarang itu diisi oleh Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez. Tapi ya gitu, akhirnya Jorge Martin memutuskan hengkang dari Ducati, masuk ke Aprilia sebagai, ya mungkin yang mikirnya kan pasti masuk ke Aprilia sudah menjadi jaminan untuk menjadi rider utama ya. Sedangkan kalaupun dia masuk ke Ducati Factory, dia mungkin statusnya masih rider kedua gitu kan, karena rider pertama pasti yang ditunjuk adalah Pecco Bagnaia. Jorge Martin hengkang ke Aprilia, setelahnya diumumkan Marc Marquez masuk ke Ducati Factory. Ya memang ya seperti teman-teman tahu lah ya, MotoGP itu sebuah bisnis gitu. Jadi memang namanya bisnis itu pasti nggak lepas dari hal-hal yang berbau uang. Dan menurut saya cukup realistis juga kenapa Ducati Corsia itu memilih Marc Marquez. Ya seperti yang teman-teman tahu juga, Marc Marquez itu seorang juara dunia 8 kali, malah 8 kali juara dunia. Siapa juga yang nggak mau kalau timnya itu memiliki seorang juara dunia kan, apalagi nanti setelah Marc Marquez masuk akan jadi berapa gelar juara dunia itu di satu tim itu. Jadi ya musim depan Ducati Factory akan diisi oleh 2 juara dunia lagi. Jadi ada juga pembalap yang cepat yang bisa kenceng tapi nggak bisa menjual. Nah itu di Jorge Martin. Nah kan ada juga pembalap yang kenceng dan dia tuh bisa menjual gitu, seperti Marc Marquez. Jadi dia tuh pastinya akan membawa berbagai macam sponsor lah nantinya ke contohnya nih seperti Repsol Honda. Peninggalan Marc Marquez kan sekarang malah isunya itu Repsol tuh bakalan mengakhiri kerjasama mereka. Padahal kerjasama itu sudah hampir 30 tahun lamanya gitu. Jadi ya itu efek seorang seorang pembalap ke timnya itu salah satunya adalah membawa sponsor itu. Makanya saya sih mikirnya ya realistis lah si Ducati Lenovo itu milih Marc Marquez. Terlebih juga ya skillnya seorang Marquez kan sudah nggak perlu dipertanyakan lah ya, juara dunia 8 kali di era Valentino Rossi, dia menjadi rival utamanya Valentino Rossi saat itu. Mungkin itu juga sih salah satu faktor Marquez itu memiliki exposure yang lebih ya sampai sekarang, karena dia itu sempat menjadi rival seorang Valentino Rossi. Ini mungkin ya, coba teman-teman telah aja seorang Valentino Rossi, siapa sih yang nggak kenal Valentino Rossi kan? Dan saya rasa semua rider, semua pembalap yang pernah menjadi rival Valentino Rossi itu semuanya itu karena exposure-nya dari Rossi gitu. Karena kan kita tahu lah ya, Rossi itu itu bisa dibilang pembalap motor sifat yang paling nggak bisa dilupakan lah, karena
kita nyebut tempat namanya sudah pasti mikirnya ke arah Valentino Rossi gitu. Saking kuatnya stigma orang terhadap Valentino Rossi itu. Disclaimer juga, saya ngebahas Marc Marquez ini bukan berarti saya seorang fans Marc Marquez ya. Jadi saya juga ya, saya pasti semua rider saya idolakan, tapi rider yang paling saya idolakan di MotoGP itu sekarang sudah pensiun, sudah nggak lagi balapan. Tapi sebagai seorang entusias, saya juga respect sama semua rider, semua pembalap di MotoGP. Jadi saya saya sih oke aja jadinya ngebahas siapapun gitu, karena emang saya tuh seorang pecinta balap motor gitu kan, suka motornya, suka pembalapnya, semuanya suka. Kadang ada pembalap yang bikin gregetan juga, ya itu wajar lah ya, tapi ya oke lah, jangan sampai yang saking apa sebenci itu sama orang, padahal kan kita juga nggak kenal ya sama pembalapnya ya. Ya cukup kita nikmati aja lah pertunjukan mereka. Oke guys, jadi gimana pendapat kalian tentang pindahnya Marc Marquez ke Ducati Lemon Sport? Tulis komentar kalian di kolom komentar jika kalian punya pendapat pribadi. Jangan lupa untuk di like videonya, dan jika videonya bermanfaat mungkin bisa nonton bareng teman-teman kalian, bisa di share juga videonya, dan pastinya jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih yang sudah nonton, stay safe di jalan, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.